Ya, nggak boleh apa? Lakukan dagang, ayo. Tadi kan sudah ada, nggak boleh apa? Ya, nanti kita bayar apa? Tapi mau menambahkan? Enggak. Enggak apa, banyak dua, apa namanya? Mau menambahkan oke. Nanti anu, kita. Karena dia dulu bagus, tulis lagi. Le, nah, ini apa di kelas? Ayo. Ya, selesai. Apa berbagi makanan, apa makanan? Iya, apa boleh deh. Kata-kata yang kalian. Ya. Yang belum ya, salah berapa? Udah, kan? Istilahnya yang belum berapa? Salah berapa salah saja. Nah, boleh.
Kalau meminjam harus ji. Terus ya berbagi makanan. Kalau berbagi makanan berarti apa? Saling menyayangi teman. Apa maksudnya yang disayangi? Apa? Nah, menyayangi teman dan guru. Selanjutnya membuat kerajinan bersama. Saya melaksanakan dengan kita. Yang pertama, kelas dalam keadaan bersih. Nah, saya kelas seperti dan menyenangkan. Yang ketiga, saling menyayangi teman dan guru. Yang terakhir, yaitu membuat kerajinan bersama. Empat-empatnya ini bisa dikerjakan. Tangan bagi kita semua. Nah, ini adalah keyakinan kelas 3 yang harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah wa ni'matillah wa la quwwata illa billah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini kita masih diberi rahmat sehat sehingga bisa bertemu di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Ersi selaku JNT Angkatan 11 kelas 043H Kabupaten Lumajang. Seorang kesempatan kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana yang telah membimbing kita dari zaman kebetulan menuju zaman yang selama modern saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD dan kelas 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan peserta JIB yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan tujuan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa, terus disampaikan materi dan tanya jawab serta penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan pembacaan umur kita, di mana pahalanya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan ridho dan hidayahnya. Juga seperti Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas mohon untuk tempat. Para hadirin mohon untuk berdiri sejenak. Silakan duduk kembali. Acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bu Betri. Langsung kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Dua berikutnya yaitu penyampaian dari Bapak Kepala SDN Kelas 3 kepada Bapak Ibu waktu menyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kali ini akan mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah beliau yang kita sehat, walafiat, jasmani dan rohani, sehingga kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif dalam keadaan baik-baik saja. Semoga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita kepada beliau, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita agama Islam, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita lakukan dan segala resikonya, dan mana yang tidak boleh kita lakukan kalau dilakukan dengan segala resikonya juga. Itulah ajaran-ajaran beliau, bukannya tanpa konsekuensi. Kalau hal jelek kita lakukan ada konsekuensinya, hal baik pun kalau kita lakukan ada juga konsekuensinya. Tentu saja kalau hal jelek konsekuensinya juga akan jelek yang bakal kita terima. Tetapi kalau hal baik yang kita lakukan, hal positif, budaya-budaya positif yang kita lakukan, maka konsekuensinya juga hal baik, hal positif yang bakal kita terima. Ini mestinya menjadi pelajaran kita. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, IDP Angkatan 11 Ibu. Saya sangat mendukung adanya diseminasi budaya positif ini. Akan tetapi di sini ada dua IDP, nanti Angkatan 10, kemudian WSI Angkatan 11, dan nanti tentu WSI ini akan paham apa itu budaya positif, dan ini harus diterapkan, diimplementasikan kepada siswa-siswi kita agar budaya-budaya positif itu menjadi kegiatan sehari-hari, kebiasaan sehari-hari. Ini yang paling pokok. Kemudian budaya positif bukan hanya pada siswa kita, tetapi tahu juga ya bahwa kerja kedinasan ini ada atasan, ada bawahan. Kalau jenengan merasa menjadi bawahan, jangan merasa menjadi atasan. Tahu juga ya. Kalau ada atasan ya semestinya kalau tidak masuk ya harus izin. Ini namanya budaya positif. Kalau tidak masuk tanpa izin seperti ini bolos namanya. Itu ya, ini namanya bukan budaya positif, ini budaya negatif namanya. Kalau tidak masuk sekolah tanpa izin, ini namanya budaya negatif, dan ini tidak boleh dilakukan semua karyawan-karyawati SD Negeri Kelas 3. Ini akan dimulai dari WRC dan Bunaning kira-kira sudah selesai untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini WRC ada dua penguatnya, sehingga di SD Negeri Kelas 3 ini saling menguatkan dua orang ini sehingga menularkan kepada yang lain budaya positif. Demikian saja, mudah-mudahan singkat budaya positif diterapkan betul di sekolah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disampaikan oleh Bapak Kepala SDN Kelas 3. Itu acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh IDP kita yaitu Universiti Maitri. Aku akan melanjutkan. Terima kasih. Saya hormat Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi pagi ini, izinkan saya menyampaikan pamit dulu Bapak Ibu. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam dulu. Ya, untuk mendedikasikan cinta kita kepada negara, mari kita nyanyikan dulu lagu Hari Merdeka. Monggo operator, monggo Bapak Ibu kita berdiri. Merdeka. Kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Sudah ada liriknya. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Sedang, membelakan Indonesia kita tenang. Sedang membela negara kita. Oke, terima kasih. Dipersilakan dulu kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, sepertinya masih semangat ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif, yaitu ada teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Nah, ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita hanyalah diri kita sendiri. Ini. Jadi semua itu tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa? Hanya diri kita sendiri. Gitu. Ini ada kata disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi. Saya ulangi bahwa makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menjadi seorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu adalah makna dari disiplin. Ternyata semua perilaku kita itu bisa dimasukkan dalam dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama dari unsur intrinsik, yaitu unsur dari dalam kita sendiri. Yang kedua adalah motivasi atau unsur intrinsik, yaitu dari keluar. Yang pertama, ada beberapa teori di situ. Satu, untuk menghindari hukuman. Misalnya seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, kita masuk sekolah hanya untuk menghindari hukuman saja. Berarti itu masuk pasti mana Bapak? Dari keluar. Ya, hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi untuk membuatkan imbalan. Nah, seperti ini, misalnya Bapak Ibu, dengan mau duduk di sana saya memberikan kue. Kita motivasi ekstrik apa intrinsik Bapak Ibu? Yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi kita datang bekerja setiap hari, kita mengikuti acara ini murni karena tanggung jawab kita dan untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Yang dipentingkan ini adalah yang motivasi intrinsik. Jadi kita tidak perlu motivasi yang lain. Maka dengan seperti itu, jika sudah muncul dari dalam diri kita, saya disiplin itu akan terbentuk Bapak Ibu. Jadi ya, tidak usah kata ibadah, tidak usah kata hukuman, tapi karena tanggung jawab kita dan menghargai diri kita sendiri. Setuju Bapak Ibu?
tapi kita 100% unsur-unsur dari intrinsik kita sendiri Bapak Ibu. Nah, kalau motivasi sudah kita lewati, nanti kita akan ada posisi kontrol dan 5 kebutuhan manusia. Ini masih awal. Kita lanjutkan dulu Bu Eka. Nah, pagi ini kita akan belajar banyak hal Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita sudah ya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hubungan dan penghargaan juga restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Banyak sekali ini Bapak Ibu, semoga kita masih betah ya. Berikut. Nah ini sebelum kita masuk ada miskonsepsi atau salah paham ya. Miskonsepsi ini kalau bahasa gampangnya salah kaprah, salah paham. Yang pertama, penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi. Ada Bapak Ibu. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada aturan dan tatanan yang sudah dibuat. Tapi banyak sekali yang menyampaikan aturan ada untuk dilanggar. Nah ini Bapak Ibu yang bahaya ya. Aturan itu dibuat untuk menstabilkan, bukan untuk dilanggar. Nih, kita juga harus melatih kesadaran murid kita bahwa tatanan ini memang harus dilaksanakan. Bukan karena takut, karena konsekuensinya, tapi sudah sadar. Lanjut. Dengan membuat keyakinan kelas dan ditempelkan di depan kelas, maka sudah cukup. Tidak perlu tindak lanjut. Benar apa salah ini? Salah. Jadi keyakinan kelas tidak hanya untuk hiasan, tapi kita berusaha itu menjadikan ciri khas dan karakter dari siswa kita. Nanti akan saya contohkan membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat, atau mungkin juga masih belum. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke? Lanjut. Nah, miskonsepsi yang ketiga yaitu tentang semua masalah berkaitan dengan budaya positif bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Tidak semua Bapak Ibu, karena ada masalah-masalah urgent atau mendadak dan bahaya yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan segitiga restitusi. Apa contohnya? Yang tidak bisa dengan segitiga restitusi, masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang urgent sekali. Contohnya yaitu penggunaan narkoba. Tapi naudzubillah, semoga siswa kita tidak ada yang seperti itu. Dan juga pelecehan seksual. Tidak bisa hanya dengan segitiga restitusi, tapi juga dengan hukum baru. Lanjut. Nah ini tadi sudah. Berikutnya Bapak masuk slide berikutnya. Lanjut lagi. Nah ini, jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi. Setuju apa boten? Kalau sudah diselesaikan dengan segitiga restitusi ya sudah, berarti sudah cukup. Nah tidak, kenapa? Karena konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada dan disetujui secara bersama-sama. Seperti tadi ada yang belum tidak izin, konsekuensinya mendapat maaf ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Eka. Nah ini yang pertama, kita sudah masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah ini tadi ya, kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Kita harus juga memahami pandangan orang lain. Perilaku buruk dapat dilihat dari suatu kesalahan. Hanya dari satu kesalahan bisa? Tidak bisa. Ya kontrolnya juga. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Tadi kita sudah praktekkan dengan menggenggam bunda ini ya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Saat kita tidak berhasil membujuk, apakah kita boleh memaksakan kehendak kita? Tidak boleh. Jadi harus ini ada
Bapak Guru, kita harus sama-sama menang. Jadi win-win, bukan win dan lose. Tidak boleh gitu. Sama-sama menang, berpikir menang-menang. Lanjut. Tadi sudah kita bahas makna disiplin berasal dari bahasa Latin. Nah, yang berikutnya adalah nilai kebajikan universal. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nah, pemerintah kita sekarang sudah merangkum semuanya menjadi yang sering kita sebut apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh seluruh bangsa Indonesia. Ada yang sudah hafal Bapak Ibu guru di kelasnya, mungkin sudah setiap hari disampaikan? Bu Eka bisa diputarkan dulu lagu profil Pancasila. Ini saya harap setiap pagi sudah kita nyanyikan dengan murid-murid kita. Bu Eka apakah sudah ini Bu di kelas setiap pagi? Oh iya. Monggo diputar Mbak Eka. Yang belum bisa mulai besok dimulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi setiap pagi kita menyanyi agar anak-anak bosan, salah, kita relakan hanya menyanyi, tapi mereka paham bahwa 6 nilai tadi yang harus kita di murid. Sudah Bapak Ibu? Selanjutnya lanjut ya. Terus yang kedua saya bahas awal tentang motivasi. Ini tadi beberapa. Tapi ada beberapa pernyataan. Pertama, hukuman sekolah dapat mendidik anak. Yang kedua, pemberian hukuman yang lebih membaca program sekolah belajar anak. Menekan motivasi belajar anak. Keempat, anak bersalah memberikan pembimbingan ibadah. 7 no. Setuju. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi juga akan meningkatkan motivasi belajar. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Dari 4 pernyataan rata-rata setuju. Kira-kira alasannya apa ya? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Tadi Pak Adi menjawab setuju. Alasannya apa Pak? Kalau anak dapat hukuman, jadi anak itu bisa meningkatkan kedisiplinannya demi untuk lebih baik lagi ke depannya. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, rata-rata setuju. Kalau saya boleh berpendapat tidak setuju. Gunanya tidak setuju, maka Saya tidak setuju kalau hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kebanyakan
anak itu disiplin karena takut dihukum. Tetapi kalau tidak ada hukuman, mereka akan ya menjalankan hal-hal yang buruk lagi. Jadi hukuman itu belum tentu membuat anak itu disiplin, karena anak itu disiplin hanya karena takut dihukum, itu aja. Seru sekali Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau saya boleh berpendapat, saya tidak setuju atau kurang setuju. Kenapa? Karena saat anak-anak mendapat hukuman, boleh satu mereka tidak akan mengulang, tapi ini ada dampak yang lebih panjang Bapak Ibu. Apa kira-kira? Bisa menyebabkan mereka sakit hati. Kalau sudah dihukum, dimarahi, mereka sakit hati. Nah ini dampaknya panjang, psikologisnya panjang. Bukan malah takut, tapi mereka malah apa? Iya, lebih berat lagi. Ya kalau SD masih bisa dikondisikan, tapi kalau sudah SMA, jangan-jangan nanti pulangnya gurunya malah dijegat. Nah ya, jadi hukuman tidak selalu bisa mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Nah ini juga pemberian hukuman hal positif seperti membaca, tadi Dunia sudah menjawab setuju. Saya boleh beri pendapat saya juga. Ya, tidak selamanya saya akan setuju. Kenapa? Apa? Anak tidak akan ada motivasi lagi sudah, tidak tertantang. Oh paling nanti hanya membaca, paling nanti hanya membersihkan sekolah. Nah ini kurang merasa tertantang Bapak Ibu. Sama dengan penghargaan juga. Misalkan kita anak-anak menjawab betul, kita beri hadiah. 1-2 kali mungkin akan seperti itu. Tapi ketiga kalinya mematikan kreasi anak lagi. Ini jadi kurang setuju ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu tentang teori motivasi perilaku, bahwa dasarnya itu sudah ada 2, ekstrinsik dan ekstrinsik, yaitu dari luar dan dari dalam diri kita. Kita harus melakukan semuanya atas dasar motivasi intrinsik atau internal dari diri kita. Nah ini ada ujangan dari Bapak Pendidikan kita. Merdeka turun diajar dewatara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat membuat merintah di diri kita sendiri. Ini Bapak Ibu. Nah, kenapa tadi ada yang tidak setuju, ada yang kurang setuju ini? Ternyata disampaikan oleh Alfie Kohn tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi satu tujuan tertentu saja. Ini. Yang berikutnya. Kenapa tadi dihukum? Kok tidak setuju? Tadi Bu Nani sudah menyampaikan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka panjangnya bisa merusak hubungan guru dan murid karena ada bundang tadi Bapak Ibu jangan sampai ya. Yang berikutnya bisa menurunkan kualitas, jadi kurang motivasi. Yang berikutnya adalah mematikan kreativitas. Nah paling nanti dapat kelompok ya udah ya jawab benar aja. Tapi mereka tidak tertantang untuk berbuat yang lebih baik lagi. Yang berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu. Jadi selama ini kita sudah ada yang benar, sudah ada yang salah. Jadi kita tidak bisa menganggap diri kita sempurna. Tapi kita harus menganggap diri kita sekarang waktunya berat. Sebetulnya apa? Kesalahan atau mispersepsi yang sudah kita lakukan. Dalam ini memberikan apresiasi atau bantuan perlu diberi secara pribadi. Semua murid dan tidak ada 1 atau 2 murid, semuanya kita rangkul Bapak Ibu. Jangan sampai kita ada diskriminasi atau membeda-bedakan, karena itu akan tertanam di hati murid kita Bapak Ibu. Mereka kalau sudah merasa tidak diperhatikan, mereka akan marah
Ya Mas ya? Ya, beri pengakuan secara konsisten. Jangan kalau mood kita lagi bagus, kakak hebat. Tapi kalau mood kita bagus, kita aja aja. Kita harus profesional begitu. Jadi fokus itu adalah suatu proses, bukan instan. Sebelum melanjutkan WK, kita beri penyegaran dulu. Yuk, kucing joget. Ayo kita berdiri Bapak Ibu. Bebek. Kita tiupkan dulu. Masih semangat Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke slide. Ya, lanjut WK. Slide berikutnya. Nah, stop. Nah, ini ada beberapa tindakan, 7 tindakan. Saya akan memberi Bapak Ibu waktu untuk berpikir. Kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, sudah ya. Nah, sudah. Tapi jangan mengingat yang dulu Bapak Ibu, tapi tolong dipahami dengan hati kita. Oke, ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Bisa? Saya beri kertas post-it ini yang betul sama Bapak Ibu. Boleh apa enggak Bapak? Boleh. Satu menit cukup mungkin. Jangan contoh-contohan Bapak Ibu. Jadi usahakan jawaban Bapak Ibu sendiri. Orang tua gimana? Ya, bisa ditulis satu hukuman atau apa atau konsekuensi. Jawabannya ada 2, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Tidak boleh kerjasama ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Tugas teman yang telah dicoret-coret. 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya, biar cepat boleh 1H atau K gitu aja. Nah, dunia ini sudah selesai. Nanti jujur ya, kalau salah nanti salah. Boleh. Bisa ditulis H untuk hukuman, K untuk konsekuensi. Biar lebih cepat. Tambahkan jangan dulu, kita koreksi bersama dulu. Kita koreksi dulu. Seberapa besarnya ya? Sudah? Boleh, bolehkah kita tampilkan berapa
jawabannya hukuman. Silakan dicoret yang salah. Nomor 2 juga hukuman. Nomor 3 hukuman. Nomor 4 dan 5 hukuman. Nomor 6 hukuman. Nomor 7 konsekuensi. Ada yang betul semua Bapak Ibu? Betul semua? Salah satu. Untuk soal 7 salah satu sudah termasuk 90% Bapak Ibu. Nah ini bedanya hukuman dengan konsekuensi. Lanjut, karena tidak ada yang betul semua berarti kita batal. Nah ini bedanya hukuman tadi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bisa dari kata-kata yang kasar, bisa juga dari tindakan fisik atau verbal. Terus tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang sangat panjang. Korban mendapatkan keadilan. Nah ini, murid atau anak akan tersakiti. Itu kalau hukuman Bapak Ibu. Perilaku pasif dan agresif meningkat seperti tadi karena sudah dendam, tidak tambah baik malah tambah buruk. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, peraturan adalah kamu harus berikutnya. Nah, ini kenapa tadi tidak setuju Bapak Ibu? Karena hukuman ini sifatnya adalah negatif. Tapi kalau itu sifatnya netral. Apa yang positif Bapak Ibu? Yaitu restitusi. Makanya kita perlu nanti membuat keyakinan kelas yang harus dibuat kelas kita masing-masing. Tidak boleh mencontoh Bapak Ibu. Lanjut. Ya nanti di terakhir. Apa itu restitusi? Nah ini, restitusi adalah ganti kerugian, bayar kembali atau penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Nah ini lanjut. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak gagal lagi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kerjasama untuk mengajarkan murid mencari solusinya. Kalau tadi menyebabkan masalah, kita cari solusinya juga. Murid itu disuruh mencari solusinya sendiri. Ingin menjadi orang seperti apa mereka, terus bagaimana mereka memperlakukan orang lain, itu bisa didapat dari restitusi. 9 ciri-ciri belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hukuman, menawarkan, yaitu bukan memaksa. Restitusi adalah cara yang terbaik. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. 6, mencari kebutuhan dasar. 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. 8, berfokus pada solusi. Yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah ini sudah masuk ke keyakinan kelas. Lanjut mereka. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Ada di situ 3 contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu apa Bu? Kenapa kita harus menggunakan helm? Kenapa? Menjaga keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Tidak berserakan, tidak kotor. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa kira-kira? Nah, harus dikembalikan lagi. Tadi kita sudah belajar nilai-nilai kebajikan universal atau sering kita kenal dengan proyek T5. Ada 6 gaji tadi, mulai dari beriman dan bertakwa sampai berlawan itu. Lanjut. Nah ini, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan atau nilai kebajikan apa yang akan kita tuju untuk nomor 1?
Apa tujuannya? Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Apa nilai keyakinannya? Disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran atau antri. Oke, gunakan masker. Silakan, jangan berlari di kelas atau koridor. Selamatan. Kita cek WK, kita cek jawaban kita bersama. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kebajikan, nilai kebajikan yang ini dituju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, sama menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, melatih kesabaran dan menghormati orang lain. Menggunakan masker untuk kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan kepedulian. Ini Bapak Ibu. Nah, di sini ditampilkan diagram pen. Kalau peraturan kelas sudah terbentuk, baru nanti kita akan ubah menjadi keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kalau di keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif, Bapak Ibu. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Boleh ada di peraturan, tapi harus dirubah ke kalimat positif saat keyakinan kelas. Apa kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh kata positif. Bagaimana? Ciptakan kelas kita bersih dan nyaman. Karena seperti itu. Jangan berlarian di kelas. Tidak boleh ada kata jangan. Nah, ini ada contoh. Kira-kira yang termasuk keyakinan kelas ini background hijau apa putih? Background hijau apa putih yang termasuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak boleh kata negatif, harus positif. Gimana yang mana ini? Nah, sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang putih. Ada yang putih, ada yang hijau. Kira-kira yang mana? Hijau putih. Kalau menurut BK yang mana? Hijau putih? Lebih mana? Hijau putih? Hijau. Menjawab hijau semua, padahal yang masuk keyakinan kelas ini adalah yang putih, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Di sini kan bisa tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek. Masuk ke kami, guru dan murid saling menyayangi. Jadi kata-katanya positif. Kami murid yang semangat belajar. Contohnya tidak datang tepat waktu, PR-nya sudah dikerjakan, tidak rapi kelas, berarti mereka semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, berarti mereka saling menyayangi, tidak ada yang bertengkar. Jadi ya Bapak Ibu, antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, intinya peraturan yang kita buat, kita ubah menjadi kalimat yang positif. Siapa yang membuat? Guru dan murid. Di mana? Di kelasnya masing-masing. Kelasnya Bu Eka belum tentu sama dengan kelasnya Bu Nia, belum tentu sama dengan kelas saya, belum tentu sama dengan punya Bu Eva. Karena apa? Kondisinya kan tidak sama. Grade-nya juga beda. Bu Eka kelas 2, Bu Nia kelas 5, saya kelas 3, otomatis tidak sama. Apakah boleh dicontoh? Kalau untuk referensi boleh, tapi kalau dicontoh tidak boleh. Karena harus murid dan gurunya masing. Nah ini di Shopee Bapak Ibu.
Ada itu contohnya 7.500. Bolehkah kita membeli? Daripada capek-capek untuk lihatnya itu kan check out besok kok. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Kalau kita masih bisa belajar harusnya kita Cocok. Jawabannya sangat-sangat tidak boleh. Ini kan tidak tahu muridnya siapa. Belum bukan murid kita. Jadi sangat tidak dianjurkan Bapak Ibu. Ini sama saja dengan membohongi hati nurani kita sendiri ya. Jadi walaupun harganya 500 atau gratis sekalipun tidak boleh kita contoh 100%. Boleh hanya untuk referensi. Nanti dibuatlah dengan kelas kita sendiri. Anak-anak ini kelasnya bagaimana? Mereka kan pasti punya keinginan masing-masing. Ya, bisa kita tahu. Bisa diputarkan Bu Eka keyakinan bisa contohkan keyakinan kelas. Iya, diputarkan. Beberapa hari yang lalu ini hanya contoh sederhana saja, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksa, murni keinginan murid-murid kita. Oke. Kalau sudah terkumpul bisa kita pilah-pilah, baru itu yang disebut keyakinan kelas. Mengapa saya tadi ngomong tidak boleh beli di Shopee walaupun itu gratis? Karena itu bukan kemauan dari murid-murid kita. Beda. Jangankan satu sekolah ya, antar kelas saja tidak mungkin sama. Ini Bapak Ibu, bisa kita lanjut? Lanjut baca yang keempat, ini hampir selesai sudah. Kebutuhan dasar manusia, di situ ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Jadi bisa kita rangkum bahwa kita itu punya 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kalau kebutuhan yang mungkin bisa dipenuhi, nah itu perilakunya memukul teman dan menghinanya. Kira-kira ini ada enggak ya? Ada ya. Kira-kira kebutuhannya apa? Oh dia ini menunjukkan kekuasaan atau power. Makanya ada temannya lewat sedikit marah. Kita harus sebagai guru bisa memahami itu 5 kebutuhan tadi. Anak ini melakukan kesalahan, itu kebutuhan apa yang ingin mereka capai. Jadi kita tidak langsung manggil, sini, apa kata-kata. Tapi kita pahami dulu, mereka ini melakukan kesalahan. Ini kebutuhan apa sih yang akan mereka penuhi? Misalnya jarang itu kurang kasih sayang, bisa juga Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta mereka memang apa ya, asal gitu. Yang berikutnya, nih menyebarkan gosip. Ini bukan hanya murid, sebenarnya guru yang banyak. Menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kira-kira kebutuhan yang ingin mereka penuhi apa? Cinta dan kasih sayang. Kalau memberikan orang lain mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Oh, berarti mereka kurang kasih sayang ternyata Bapak Ibu. Kalau yang suka menyebarkan gosip itu mereka kurang kasih sayang ya. Iya, berikutnya. Nah, kalau menjatuhkan teman saat sedang berjalan di lorong,
Bisa saja mereka ingin mendapatkan kesenangan atau hanya bercanda. Yang berikut, mengganggu di kelas. Mungkin mereka butuh kebebasan atau bebaskan saya. Nah, itu. Dari sini mungkin ada yang tanya, Bapak Ibu. Kunia tadi mau tanya apa? Nah, ini ada lanjutannya yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ini yang penting Bapak Ibu. Posisi kontrol itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri ya, selama ini mungkin saya berada di posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Ada yang sama dengan saya Bapak Ibu? Saat anak-anak melakukan kesalahan langsung manggil sudah. Kenapa kamu ini? Kobel. Nah, berarti ini saya salah. Kenapa? Karena saya belum memahami mereka itu melakukan kesalahan karena apa? Kebutuhan yang mana? Nah, sebagai guru ini tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita guru bukan hakim. Ya, kita itu harus menuntut, bukan menuntut. Tidak boleh menuntut murid, tapi menuntut. Saya sendiri, saya akui selama ini saya sering berada pada posisi penghukum dan membuat rasa bersalah. Sebelum saya koreksi, saya pahami kebutuhan saya ini sampai malam-malam, itu menjudge mereka, menghakimi. Ya, saatnya kita untuk bertobat, buatlah posisi. Mana posisi yang harus manajer sebagai Bapak Ibu? Kalau penghukum itu menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau buat salah, harusnya titik atau sangat kecewa. Kalau membuat alasan korek, nah itu sebagai ya. Atau minum dan mabuk, berarti menganalisis. Yang keempat adalah kita sebagai manajer. Jadi kita pahami, kita kasih dulu masalahnya apa. Contohnya kalau penghukum guru berkata, kalau kamu tidak melakukan apa ya pas ya, nah itu berarti menghukum. Kalau salah menyembunyikan atau menyangkal dari itu, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Nah itu contohnya membuat rasa bersalah. Kalau seorang manajer bagaimana? Apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kira-kira bisa kita sebagai manajer Bapak Ibu? Harus bisa, ya. Gimana kita berubah dari posisi penghukum menjadi posisi manajer? Nanti kalau ada yang butuh file ini bisa minta ke saya Bapak Ibu. Bisa mungkin Bu Eva dilihatkan ke teman-temannya berbagi topik baik. Berikutnya, nah ini kita lanjut ya. Yang terakhir Bu Eka, lanjut slide-nya. Nah ini belum itu kita latihan dulu. Saya kecewa, berarti sebagai apa tadi Bapak Ibu? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak, jadi teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu terakhir. Oh, pasti kok gak menerima ini. Nah, itu berarti penghukum. Ya. Lanjut, lagi juga. Nah, ini kaitannya segitiga restitusi atau bahasa kita yang terakhir. Saat anak mengalami masalah, kita seharusnya melakukan ini dulu Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menjudge dan menghakimi. Ada yang sisi bawah itu menstabilkan identitas, artinya kita merubah anak yang gagal menjadi anak yang benar. Kita ditanyakan, kamu kenapa berbuat ini? Tidak apa-apa berbuat salah, tapi jangan diulangi. Gitu. Yang sisi berikutnya adalah validasi kebutuhan. Ini alasannya bisa kita tanya, kenapa kamu melakukan ini? Alasannya apa anak-anak? Yang ketiga, menandakan nilai catatan kelas. Kamu
menjadi orang yang seperti apa nak? Kok bisa seperti ini? Ini yang disebut segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita panggil dulu, tidak langsung kita lagi kita dulu bukan hati, bukan hak kita menjudge orang lain, jadi Bapak Ibu, tapi kita harus sebagai manajer. Contoh lagi bawahnya mereka saat menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan ini Bapak Ibu. Nah itu berbuat salah manusiawi anak-anak tak opo, ya tapi jangan diulangi anak-anak. Nggak usah bahas kesalahan mudah, yang penting mencari solusinya. Lanjut. Nah, validasi kebutuhan, contoh kalimatnya itu, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Alasanmu apa? Tuh. Berikutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hubungkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kamu kok melanggar? Keyakinan kelas kita apa coba? Ingat-ingat. Pasti anak-anak akan berpikir, oh iya Bu. Terus untuk menebus ini apa yang akan aku lakukan? Saya akan melakukan ini. Tidak perlu dengan hukuman habisan atau pengalaman. Bisa menjadi seorang manajer dengan memakai segitiga restitusi. Ada contohnya, WK bisa diputarkan, Ajis namanya. Ya ini. Nah, kasusnya Aziz di sini Bapak Ibu, rambutnya panjang, terus diwarnai. Ternyata sebelum kita memberi hukuman, Aziz sudah punya apa permasalahannya di menyelesaikan ini. Iya saya kamu mau apa saya dan tidak semil lagi. Nah, kan lebih enak Bapak Ibu daripada kita sebagai penghukum. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas dari 1 sampai dengan 5 tadi? Oke, belum penutupan buat bebeknya. Maka berdiri dulu Bapak Ibu. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pagi ini bisa kita laksanakan dan membawa manfaat ya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya karena saya hanya manusia biasa yang menjadi sempurna. Terima kasih atas dukungan, waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.